Hadratul Mukarramin yang mulia, para wakil talqin Syekh Mursid, di mana saja berada, kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Yang mulia para kiai, para asatidz, para hujaj, para mubalik, para pengurus madrasah, para sesepuh manakib, bil khusus ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi malam saya menyampaikan bahwa salah satu kriteria alamat atau ciri maupun tanda dari ulul albab adalah selain dia berzikir, dia juga berfikir. Tetapi berfikir bukan sembarang berfikir, tetapi sayrul qalbi ila hadratir rabbi. Berpikir yang menghantarkan kepada makrifat kepada Allah. Berpikir yang menghantarkan kepada kesadaran. Mengetahui kelemahnya diri kita sebagai manusia. Berpikir yang menghantarkan kepada kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Berpikir yang menghantarkan kita untuk mampu melihat aib ataupun kekurangan di dalam diri kita. Sehingga disampaikan mengenai 5 tafakur yang dianjurkan oleh para ulama. Saya ulangi secara singkat saja. 5 itu barangkali ada yang tidak hadir semalam. Yaitu yang pertama kita dianjurkan untuk tafakur fi ayatillah, merenungi, memaknai, memikirkan ayat-ayat Allah. Baik ayatullah al-mastur, ayat Allah yang tertulis Al-Quran, maupun ayatullah al-manzur, ayat Allah yang terlihat. Inilah alam semesta. Dan yang terbesar, termasuk ayat Allah yang terbesar, adalah para aulianya. Adalah guru mursyid kita itu sendiri. Maka guru kita adalah bacaan, sumber bacaan bagi kita. Karena termasuk salah satu ayatullah fil alam. Jika kita mau merenungi, membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis ataupun yang terlihat, akan menghantarkan manusia, akan menghantarkan kita kepada yatawalladu minhu tauhid wal yakin, akan membuahkan, akan menghasilkan tauhid dan yakin, ketauhidan kepada Allah dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tafakkur fi ala ilah, merenungi, memikirkan anugerah nikmat Allah yang akan terlahir dari tafakur ini, yatawalladu minhul mahabbah, akan melahirkan, akan membuahkan al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, at-tafakkuru fi wa'dillah, merenungi, memikirkan janji Allah terhadap kebaikan yang dilakukan. Seperti firman Allah pada doa yang senantiasa kita baca, wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azim. Ini termasuk wa'dillah, janji yang diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Barang siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah, kepada guru mursyidnya, fasayutihi ajran azima, maka pasti akan diberikan ajran azima, pahala, ganjaran, balasan azima yang begitu besar. Bagaimana mensifati pahala ini, ganjaran ini? Karena Allah yang maha besar saja menyebutkan ganjarannya begitu besar. Tentu keberuntungan yang sangat besar, yang nyata. Dzalika huwal fawzul adzim.
Dan ayat-ayat serupa, mayyataqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari segala solusi, segala permasalahan hidupnya dan seterusnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini adalah wa'dillah dan banyak sekali janji-janji Allah terhadap kebaikan itu. Jika kita mau merenungi, memikirkan janji-janji Allah ini, maka yatawalladu minhu rugbah. Akan terlahir dari pemikiran itu arugbah, semangat, motivasi untuk kita ibadah. Walaupun tidak dijadikan tujuan, tetapi kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga kita senantiasa timbul rasa semangat, rasa cinta untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang keempat adalah at-tafakuru fi wa'idillah. Kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya memikirkan janji-janji Allah terhadap kebaikan orang yang melakukan kebaikan, tetapi di satu sisi kita juga melihat ayat-ayat yang lain, janji-janji Allah yang lain terhadap orang yang melakukan kemaksiatan ataupun ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Seperti di ayat yang sama, yang pada doa yang kita baca, Al-Fat itu, kita selain mengingat waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima, kita juga mengingat faman nakasa. Kita juga memikirkan, kita juga merenungi faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Siapa yang melanggar janjinya, maka ia tanggung jawab sendiri, istilah terjemah singkat saja. Maka kerugian bagi dirinya sendiri. Ini tafakur yang keempat, merenungi wa'idillah, ancaman Allah. Yatawalladu minhu rugbah. Sehingga dari perenungan itu, jika kita mengingat segala macam ancaman Allah, kita akan timbul rasa takut untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, untuk meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Yang kelima, tafakur yang dianjurkan oleh para ulama adalah at-tafakkuru fi taqsiri nafsi ma'a ihsanillahi ta'ala ilaih. Memikirkan kekurangan, kelemahan, aib diri kita, sedangkan dalam saat yang sama, pada saat yang sama Allah tidak pernah berhenti memberikan anugerah nikmatnya kepada kita, sehingga akan melahirkan yatawalladu minhul haya, akan melahirkan rasa malu kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa, yang maha al-jawad, yang maha dermawan, yang maha pemurah, senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita, tetapi kita pada saat yang sama seringkali kita masih melanggar perintahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang dilarang. Begitu pula kita kepada guru mursyid. Ini tafakur yang diperintahkan. Di satu sisi ulama juga menyebutkan ada tafakur yang sebaiknya ditinggalkan. Jangan sekali-kali atau jangan kita larut dalam pemikiran pada hal-hal berikut. Kata ulama ada tiga. Ada la tatafakkaru fi salasati asya. Jangan memikirkan tiga hal. Sebagaimana dalam urusan tauhid, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan mantaroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan, tidak memikirkan 4 hal ini dalam urusan tauhid, kamula imanuhu, maka akan sempurna imannya. Apa saja 4 perkataan, 4 kata yang mesti ditinggalkan dalam hal teologi, dalam hal tauhid itu? Pertama, aina. Di mana? Aina Allah. Di mana Allah? Nah, ini pertanyaan yang tidak boleh diajukan, mesti ditinggalkan. Jika ada yang bertanya aina Allah,
Fajawabuhu, maka kita menjawab, laisa fi makanin wala yamuru alaihi zaman. Allah tidak bertempat dan Allah tidak diikat, tidak dibatasi oleh waktu. Karena Allah lah yang menciptakan tempat dan menciptakan waktu. Jika ada yang bertanya, pertanyaan kedua yang mesti ditinggalkan, kaifa? Kaifa Allah? Bagaimana Allah itu? Mesti ditinggalkan. Kalaupun ada yang bertanya, kita jawab, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, mata. Kapan? Mata Allah. Kapan Allah itu ada? Sebagai manusia, seperti manusia makhluk yang lain ada awalnya. Ini mesti ditinggalkan pertanyaan semacam ini. Pemikiran semacam ini mesti ditinggalkan. Mata Allah. Apa jawabannya jika mesti dijawab jika ada yang bertanya? Maka jawabannya la awwala wala akhiralah. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah. Terakhir yang keempat, pertanyaan teologis yang tidak boleh diajukan mesti ditinggalkan. Pemikiran teologis yang mesti ditinggalkan adalah kam. Berapa? Kamillah. Allah itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Maka jawabannya sudah dijawab oleh Al-Quran. Fakul. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Ini pertanyaan teologis. Adapun pertanyaan yang lain tadi, yang tiga, tafakur, yang tidak boleh kita lakukan adalah pertama, la tatafakkaru fil fakri. Jangan suka, jangan seringkali, jangan sekali-kali kita merenungi, memikirkan secara mendalam terhadap kesulitan hidup, kefakiran hidup. Ya Allah, hidup saya sekian tahun begitu sulit dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kata ulama. Mengapa? Fayaksura hammuka wa ghammuka wa yazida fil hirsi. Jika kita seringkali larut dalam pemikiran, memikirkan kesulitan hidup, kefakiran hidup, akan melahirkan kesedihan yang mendalam. Jadi hidup itu merasa sedih. Sedangkan sedih itu adalah salah satu pintu masuk setan untuk menggoda kita, untuk memasukkan keraguan-keraguan dan lain sebagainya. Maka kita dilarang, dianjurkan untuk tidak memikirkan kesulitan hidup. Tapi tadi yang dipikirkan adalah anugerah Allah yang begitu banyak. Walaupun kita sulit, di saat yang sama Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Wa yazida fil hirsi, akan menambah rasa tamak kepada dunia. Daripada saya pergi manakib, lebih baik saya mencari harta dan lain sebagainya. Seandainya waktu ini saya gunakan untuk, bahasa kita sekarang, cari orderan, barangkali saya mendapat sekian-sekian dan sebagainya. Tentu dalam kadar yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, tafakur yang kata ulama mesti ditinggalkan adalah at-tafakkuru fi zulmi man zalamaka. Memikirkan, merenungi, mengingat-ingat kezaliman, kejahatan orang terhadap diri kita. Yang digambarkan di dalam bahasa tanbih dalam 2 poin. Dalam 2 pilar peradaban dunia. Pertama, jangan berhenti berbuat baik meskipun disakiti orang lain, karena sudah tidak dipikirkan oleh dirinya. Yakin siapa saja yang selalu mengingat keburukan orang lain terhadap dirinya, pasti dia enggan melakukan kebaikan kepadanya. Yang kedua, yang lebih berat dari itu adalah mesti menyayangi orang yang membenci, karena ia sudah tidak memperdulikan itu dan tidak mengingatnya, tidak memikirkannya. Jika kita larut dalam pemikiran, mengingat-ingat, merenungi, memikirkan kejahatan orang terhadap diri kita, maka fayaghludhu qalbuka, hati kita akan menjadi keras. Kemudian akan melahirkan apa lagi? Wa yaduma ghaidzuka, akan melahirkan dendam, kemarahan yang tidak berujung. Karena kita selalu ingat keburukan, kejahatan orang kepada kita, akan melahirkan dendam.
Yang lebih parah akan melahirkan al-hiqdu, rasa benci hingga ingin orang lain hilang nikmat dari dirinya. Bahasa kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Yaitu orang yang kita anggap tadi melakukan kejahatan kepada diri kita. Maka pemikiran semacam ini, perenungan semacam ini mesti ditinggalkan. Jangan larut di dalam pemikiran memikirkan kejahatan-kejahatan apa orang lain terhadap diri kita. Dan itu sudah dipagari oleh tanbih kita sebetulnya. Bahkan sudah dipagari oleh bahasa ikhwan itu sendiri bahwa kita adalah sesama ikhwan, sesama saudara. Sebaiknya kita saling tadi berkasih sayang dan lain sebagainya. Terakhir, yang ketiga, yang tidak boleh difikirkan, direnungi secara mendalam, secara berlebih adalah at-tafakkuru fitulil baqa'i fid dunya. Merenungi, memikirkan bahwa hidup di dunia ini kita masih lama, masih panjang. Tentu dalam konteks yang negatif. Merenungi bahwa merasa hidup masih panjang, padahal ada sabda Hadratus Syekh, hari ini adalah hari akhir. Mengapa kita dilarang untuk memikirkan hal tersebut? Fayatawalladu minhu, akan lahir dari pemikiran semacam ini, merasa hidup masih lama ini adalah taswiful amal, menunda-nunda amal kebaikan dan tergoda atau tertipu, terlena oleh kehidupan dunia karena merasa hidupnya masih panjang, atau bahasa bahasa sederhana kita, toba kalau sudah tua, bahasa kita sering ada ungkapan, kalau sudah tua saya baru mau tobat, sering kalau sudah tua saya baru mau, atau yang sederhana saja, kalau sudah 40 tahun saya baru mau bertarekat, bertorikoh, mengambil talqin zikir dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah tahu umur kita akan sampai sampai usia berapa. Yang pasti hari hari esok telah lalu, hari depan, masa depan belum tentu hari ini yang pasti. Maka pikirkanlah hari ini saja. Jangan memikirkan berlebih. Hidup ini masih panjang dan lain sebagainya. Inilah 5 tafakur yang dianjurkan oleh para ulama yang semalam sudah disampaikan. Pagi ini disampaikan diulang secara singkat. Berikut 4 kata yang masih ditinggalkan dalam urusan teologis dan 3 pemikiran yang mesti ditinggalkan karena memberikan dampak buruk terhadap hati kita. Tafakur ini sekali lagi adalah salah satu karakter dari ulul albab. Kita tidak hanya berzikir, tetapi kita juga berpikir. Hadratus Syekh membimbing kita untuk berzikir dan berpikir. Meskipun torikoh kita torikoh zikir, bukan torikoh pikir. Karena orang yang berzikir pasti berpikir, tidak semua orang yang berpikir itu berzikir. Inilah salah satu nikmat agung dari Allah melalui Hadratus Syekh yang kita terima, bahwa kita dibukakan bagi kita pintu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Abah atas anugerah nikmat yang mulia ini, yang besar ini. Semoga kita bisa menunaikan rasa syukur kita kepada Allah, kepada Hadratus Syekh, dengan paling tidak kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua diberikan istiqamah, diberikan hati yang bersih, pemikiran yang bersih dari segala sesuatu yang dapat mengotori hati kita. Hadana Allah wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma